Anak saya suka makan mie instan setiap hari, Bapak. Apakah itu juga aman? Rata-rata kalau di bakso kan biasanya Kenyal, kenyal enggak? gitu, terus digigit tidak ada bekas giginya, atau Oh, dilempar itu mendat. Ya kita bersurat cinta kepada kabupaten oh. kota masing-masing. Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Hai Sobat Sehat Wong Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan podcast Dinkesta Menyapa bersama saya Feni Indriapsari. Siang hari ini Selasa 1 Maret 2022 kita akan bersama dalam acara podcast Dinkesta Menyapa episode ketiga. Kali ini topik yang akan kita angkat adalah tetap waspada keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Baik, siang hari ini kita sudah bersama dengan narasumber ahli, ahli semua dalam segala hal Bapak ya. Ya, beliau adalah Bapak Mas Duki SEMKes, Subkoordinator Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Istilah subkoordinator seksi ini adalah istilah baru Bapak ya, karena kita baru mengalami namanya perombakan birokrasi, penyederhanaan birokrasi, di mana struktural Eselon 4 berubah menjadi disederhanakan menjadi jabatan fungsional dengan jenjang ahli muda. Oke. Baik Sobat Sehat di Tulungagung, pastilah panjenengan semua mungkin tidak asing dengan wajah dan nama beliau. Terutama para penggiat UMKM industri makanan Bapak ya, skala industri rumah tangga, terutama para masyarakat Sobat Sehat yang ingin mengajukan PRT ataupun yang sudah mengajukan PRT, ini semuanya kegiatan berada di bawah koordinator beliau, seksi farmasian. Baik, di tengah pandemi seperti saat ini Bapak, mengkonsumsi pangan yang tidak aman itu kan dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Namun hingga saat ini peredaran pangan yang tidak aman sebetulnya masih kita temukan di sekitar kita, terutama di era pandemi sekarang yang kita dibatasi dengan mobilitas, kemudian kita juga apa istilahnya dilarang berkerumun dan sebagainya, sehingga bermuncullah usaha industri yang mereka berjualan produk pangan secara online. Jadinya bagaimana kita harus bijak memilih makanan yang sehat untuk kita dan keluarga kita. Baik, sebelumnya kami ingatkan nanti di sini Sobat Sehat semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan, baik itu terkait dengan keamanan pangan maupun perizinan Bapak ya, karena beliau yang menguasai di sini melalui chat di IG Dinkesta. Baik, ini acaranya karena acaranya sudah siang, biasanya orang sedang bersantai-santai, sambil bersantai, sambil mendengarkan perbincangan kita. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini nanti bisa sampai ke Sobat Sehat semuanya. Gitu. Baik, kembali pada topik kita tentang keamanan pangan, Bapak. Baik. Apa sih yang dimaksud dengan keamanan pangan itu? Ya, baik, terima kasih Mbak Feni dan Sobat Sehat Dinkesta. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Feni, saya sampaikan dulu latar belakangnya. Jadi pangan itu adalah kebutuhan dasar manusia ya, yang tidak tergantikan. Jadi makanya pemenuhannya itu merupakan hak asasi dari manusia yang hidup di bumi ini. Itu makanya harus tersedia dalam jumlah yang cukup pada saat yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya itu Mbak Feni, jadi untuk bisa bermanfaat atau tidak memberikan bahaya dalam kehidupan kita, makanya pangan yang tersedia tadi itu harus tersedia dalam keadaan aman. Jadi ini aman, jadi kebutuhan pangan yang aman itu sama derajatnya dengan pemenuhan kebutuhan pangan sendiri. Itu dideklarasikan di Roma ya, di tahun 1995 terkenal dengan deklarasi Alma-Ata. Itu disepakati seluruh dunia. Jadi pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangannya, tidak hanya harganya terjangkau tapi juga dalam mutu keamanan juga terjamin. Jadi itu terkait dengan keamanan sendiri itu adalah upaya atau kondisi, kita harus mengondisikan. Jadi
ini persyaratan ya, semua pangan yang dikonsumsi itu pastikan aman. Jadi itu mulai dari bahaya kemungkinan cemaran yang dapat membahayakan pangan sendiri itu berupa dari bahaya fisik, bahaya kimia maupun bahaya biologis gitu. Yang dapat ya, mulai mengganggu, merugikan sampai membahayakan kesehatan. Jadi arti dari keamanan pangan sendiri itu. Terus ngapunten Bapak, kalau kita ngomong tentang keamanan pangan gitu ya, kita masyarakat awam tidak sampai kepikiran kalau beli makanan ya, oh saya pengen beli ya beli gitu, tanpa melihat apapun karena merasa enak ya itu. Yeah. Terus seharusnya sebagai masyarakat ketika kita membeli ya, kita kan sebagai konsumen ya istilahnya, harus memahamkan bahwa apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi itu harus aman itu bagaimana? Yeah. Jadi seperti saya sampaikan Mbak Feni di awal tadi, tugas kita Dinas Kesehatan dalam hal ini adalah memberi jaminan. Jadi produk industri rumah tangga yang beredar di Kabupaten Tulungagung itu tugas kita memberikan jaminan atas mutu produk yang beredar sebelum beredar di Kabupaten Tulungagung. Artinya masyarakat kalau membeli produk pangan yang mau dijual di outlet atau di grocer itu pastikan ada jaminan keamanannya. Jadi untuk yang skala rumah tangga berupa nomor PRT. Nomor PRT ini terdiri dari 15 digit, Mbak Feni. Iya, 15 digit atau jaminan yang diberikan oleh Badan POM dari ini pemerintah pusat, jadi berupa MD maupun ML. Di situ di belakangnya ada 12 digit gitu. Jadi untuk yang produk dalam negeri itu diawali dengan MD, diikuti dengan 12 digit, sedangkan yang produk import itu diawali dengan ML, diikuti dengan 12 digit juga. Itu adalah bentuk jaminan keamanan dari pemerintah. Artinya masyarakat atau konsumen kalau mengkonsumsi atau membeli produk pangan itu pastikan harus ada jaminan keamanannya tadi, baik itu PRT maupun MD maupun ML. Itu sudah pasti bahwa itu aman dalam artian produknya tadi itu aman dan kalau kemasannya juga belum rusak, belum banyak, harus terbuka, itu pastikan juga itu. Dan yang utama lagi Mbak Feni itu terkait tadi registrasi jaminan ada, pastikan kemasannya tidak rusak dan itu pastikan juga tidak kadaluarsa. Lah ini loh, tidak kadaluarsa nggih. Biasanya kan kita sekarang masyarakat juga sudah mulai pandai, mulai pintar untuk bijak memilih makanan Bapak ya. Terkadang ketika kurang dari 1 bulan, 2 bulan seperti itu, apakah masih ada jaminan mutu dari keamanan produk yang kita beli? Ya, gitu. Jadi tanggal kadaluarsa itu adalah misalnya kita ambil contoh ya, 1 Maret di kemasan itu bunyi 1 Maret 2002. Artinya itu adalah tanggal batas akhir produsennya itu menjamin mutu keamanan tersebut. Kalau lewat itu artinya produknya tidak jamin gitu. Karena setelah dilakukan trial dengan suhu kamar itu produsen hanya menjamin produk saya ini tidak berubah warna, bau, tidak tengik, tidak jamuran. Itu adalah tanggal terakhir yang tertera di label tersebut. Terus kaitannya dengan pemerintah nih. Sebenarnya regulasi, apakah ada regulasi yang menjamin terhadap mutu keamanan pangan yang dihasilkan oleh suatu industri? Ini Mbak Feni, jadi keamanan pangan itu kan from farm to table, bahkan sekarang itu from farm to fork, jadi tidak hanya di meja makan, juga siap dikonsumsi itu harus terjamin mutu keamanannya. Maka ini perlu peran serta semua di seluruh rantai. Jadi mulai dari budidaya, misalnya dari produk pertanian, pastikan itu juga ada keterlibatan dari Kementerian Pertanian maupun yang ada di kabupaten ya Dinas Pertanian di sini mengawal suatu produk tersebut tidak kan banyak sekarang itu seperti buah atau sayur itu justru kalau mau dijual malah disemprot. Di itu
residu insektisidnya justru lebih berbahaya daripada bahan berbahaya gitu. Jadi itu perlu keterlibatan, termasuk budidaya ikan. Itu perlu peran dari Dinas Perikanan atau Kementerian Kelautan, jadi untuk melakukan pembinaan di situ. Kan rata-rata produk ikan Indonesia itu ditolak di luar negeri gara-gara mengandung antibiotika. Iya, atau kortikosteroid. Itu makanya dilakukan pembinaan juga. Demikian juga produk dari peternakan. Di situ juga banyak kan sekarang sapi atau kambing yang diberi kortikosteroid supaya gemuk kan gitu. Itu dalam pembinaan itu juga membahayakan kesehatan. Percuma kita yang di ranahnya dinas kesehatan kan mulai proses mengolah di sini. Itu ranahnya pembinaan dinas kesehatan. Percuma kita menerapkan cara produksi pangan yang baik, tetapi bahan bakunya tadi di ikannya sudah mengandung formalin, kan gitu, percuma, atau mengandung kortikosteroid, mengandung antibiotika. Makanya itu semua harus keterlibatan. Demikian juga setelah produksi menerapkan cara produksi pangan yang baik, di rantainya, distribusinya itu ada peran Disperindak. Perdagangan, jadi supaya mengatur para retail distributor itu menerapkan cara distribusi atau retail yang baik. Setelah di konsumen, yaitu menjadi konsumen yang cerdas di sini. Tadi harus memperhatikan tadi kita kenal dengan ceklik tadi, pastikan kemasannya tidak rusak, labelnya ada, ya penandaan sebagai termasuk ada nomor registrasi dan pastikan tidak kadaluarsa tadi. Gitu. Intinya bahwa semua produk makanan yang sudah beredar itu sudah ada campur tangannya dari pemerintah yang mulai dari bahannya yang itu masih ditanam sampai ternak yang sedang dipelihara sampai cara pengolahannya sampai cara pendistribusian ya semuanya dalam proses pengawasan oleh pemerintah. Iya Mbak Beni, itu ya diatur di Undang-Undang 18 pengganti tahun 2012 pengganti Undang-Undang 7 tahun 1996. Karena sudah tidak sesuai dengan kondisi, makanya dirubah Undang-Undang 18. Memang di petunjuk pelaksanaannya ada PP 86 tahun 2019. Di situ sudah jelas, jadi mana perannya kementerian, dinas itu sudah peran. Jadi mulai dari tadi hulu sampai hilir, itu sampai distribusi itu ada peran masing-masing, termasuk peran pemerintah daerah di sini. Jadi tugas kita pemerintah daerah melakukan pembinaan. Jadi selain melakukan pengawasan juga harus melakukan pembinaan di situ. Oke, siap. Terus ngapunten Bapak, terkait sebagai seorang produsen ketika mereka mengolah bahan sehingga layak untuk dijual, diedarkan dan dikonsumsi oleh konsumen, itu apakah memang ada dasar atau aturan yang mengikuti ngatennya? Ya. Jadi khusus untuk pangan industri rumah tangga itu pastikan harus berproduksi dengan cara produksi pangan yang baik. Itu diatur di Perkab BPOM nomor 2206 cara produksi pangan yang baik tahun 2012. Di situ ada 14 aspek di situ. Jadi mulai lingkungan produksi, kemudian ruang produksi, kemudian tempat berproduksi, peralatan, bahan baku, sumber air, kemudian penjamah. Itu juga diatur, termasuk label kemasan juga diatur, proses pengolahannya juga diatur, dan yang terakhir sampai packaging itu diatur. Iya, sampai diatur, dan memang ada standar operasi prosedurnya di situ. Jadi di situ kalau kita melakukan audit, dinas kesehatan melakukan audit, pastikan di 14 aspek itu tidak ada aspek serius maupun kritis. Artinya yang dapat mempengaruhi mutu keamanan pangan. Selama belum mencapai level 1 yang itu 2, ya karena tugas kita di kabupaten ya membina terus ya. Jangan sampai ya itu tadi seperti label aja, label yang tidak memenuhi 7 informasi itu juga beraspek hukum. Jadi itu kita bina betul supaya aparat kalau menemukan itu jangan sampai ke aspek hukum, makanya terus kita melakukan pembinaan. Jadi persyaratan selain menerapkan cara produksi pangan yang baik, dia juga harus mengikuti PKP, penyuluhan keamanan pangan. Jadi itu bentuk pembinaan dari dinas kesehatan supaya pemohon atau industri rumah tangga pangan itu memahami
bagaimana perundang-undangan di bidang pangan itu bagaimana sih? Kalau saya memproduksi asal-asalnya itu ternyata berisiko hukum juga gitu. Jadi di pasal 86 itu barang siapa tidak menerapkan cara produksi yang baik itu ada beraspek hukum juga. Demikian juga melabeli kok kurang satu aja 7 unsur itu kalau di situ diatur di pasal 91 itu juga diatur. Bahkan ini di Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur di situ. Makanya produsen itu diwajibkan untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Jadi waktu PKP itu diajari terkait dengan perundang-undangan di bidang pangan, kemudian cara produksi pangan yang baik, higienis sanitasi, standar operasional prosedur proses produksi, kemudian juga label pangan juga diaturi ya. Bahan tambahan pangan juga diajari di situ. Jadi bagaimana menambahkan, kita ambil contoh tartarasin, misalnya keripik singkong atau keripik pohong kok ndak kurang kuning gitu ya. Iya, kurang itu banyak, ya itu bisa tambahan pangan, tapi tidak boleh melebihi ambang batas yang ditetapkan atau acceptable daily intake di situ. Jadi bukan berarti hal tabu menambahkan BTP, boleh gitu. Munculnya cita rasa bentuk kemasan ya karena bahan tambahan pangan. Yang tidak boleh adalah BTP yang melebihi ambang batas atau acceptable daily intake. Itu risiko kesehatannya, aspek hukumnya juga sama apabila kita menggunakan bahan berbahaya. Mungkin Mbak Feni kan tidak asing lagi apa itu bahan berbahaya sih kan ya. Kalau kita kenal di pangan itu empat sekawan itu, jadi borak, formalin, rodamin sama metanil jelo. Sama di kosmetik itu ada aeraksa, merkuri itu hidrokinon, kemudian diethylene glikol atau rodamin. Rodamin itu juga tidak disalahgunakan di pangan saja, di kosmetik juga disalahgunakan di situ untuk lipstick itu. Biar lebih merona atau lebih istilahnya glowing gitu. Itu jadi kalau di pangan 4 sekawan itu yang jadi masalah masih kita temukan dalam sampling produk-produk yang kita lakukan di Kabupaten Tulungagung. Terkait BTP tadi jenengan 4 bahan yang tidak boleh salah satunya borak ya Bapak. Istilah borak itu kan istilah kimia nggih. Kalau masyarakat awam tahunya itu istilahnya bleng ngoten nggih. Jadi nama aslinya bleng itu adalah natrium tetraborak. Itu menurut Permenkes tahun 1983 sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Jadi bukan BTP lagi, tapi ini sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Jadi kan rata-rata ibu-ibu itu kalau ada sisa makanan itu kan eman kan. Eman nduk anu le tukokno kono cap sumur ning Itu karena ada sejarahnya sih Mbak Feni. Jadi kalau di Amerika yang namanya natrium tetraborak itu sejak awal 1900 sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Kalau di Indonesia baru tahun 1983. Makanya kita sampai sekarang itu merubah perilaku itu memang masih sulit gitu. Karena saya waktu kecil itu juga biasanya bude itu uyah bleng gitu sih ya. Saya pikir uyah bleng itu sejenis garam biasa, ternyata memang beda ya istilahnya. Natrium tetraborak dicampur dengan NaCl jadi uyah bleng itu. Jadi yang memang yang asli itu ya natrium tetraborak itu yang justru berbahaya, itu harus 100%. Jadi itu sudah bukan bahan tambahan pangan lagi, tapi sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Selain ada formalin, kemudian rodamin, metanil yellow itu yang memang masih banyak kita jumpai di waktu kita ambil sampling produk makanan. Baik itu yang kita sampling langsung dengan rapid test maupun yang kita kirim ke laboratorium UNER. Kalau hasil kita kan tiap tahun atau ketika mau tahun baru gitu ya, terus mau lebaran, mau Natalan ngoten kan biasanya Dinas Kesehatan ada kegiatan sidak ngoten ya, melihat produksi makanan yang beredar di masyarakat. Kira-kira jenis bahan berbahaya apa yang sering disalahgunakan dalam produksi bahan makanan itu? Jadi perlu kita klarifikasi dulu Mbak Feni. Jadi tugas kita tidak hanya waktu kan kalau mau lebaran, mau anu aja disorot.
Sebetulnya Padahal- tiap hari kita juga ambil sampel. Iya. Jadi total seperti tahun 2001 ini kita ada 724 sampel. Subhanallah. Jadi kan tidak mungkin Iya, kita kan? mau lebaran Kita- gitu. Iya. Berarti satu hari jenengan Iya, kunjungan itu berapa benar. tempat? berarti? 725 sampel Oke. itu baik yang kita uji dengan rapid maupun yang kita kirim ke laboratorium UNER. Kalau yang sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya kita uji dengan rapid. Kalau seperti yang saus, kecap itu kan dia menggunakan eritrosit ya, seperti di saus itu kan eritrosit boleh, tapi yang tidak boleh itu yang melebihi ambang. Makanya di lab kita kan belum mampu, makanya kita kirim ke laboratorium UNER. Jadi karena kuantiti, jadi berapa sih yang dia gunakan gitu. Makanya rata-rata kan kalau kita lihat di booster itu kan dia menambahkan eritrosit kan seenaknya kan. Iya, Gitu. tanpa Jadi itu ada takarannya. Oke. Gitu. Jadi itu fokus-fokus pengawasan kita dalam rangka post market, jadi termasuk mengambil sampel. Jadi rata-rata yang masih banyak kita temukan di Kabupaten Tulungagung tetap ya itu ya rodamin. Rodamin itu sejenis untuk Iya, pewarna. pewarna apa itu kan pewarna tekstil atau koran, tapi banyak digunakan makanan. di Tulungagung sendiri dulu memang ada produsen yang memproduksi cap kancil itu ada, jadi tidak hanya warna merah tapi warna kuning juga, metanil juga gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia yang produsen itu sudah menyadari ini dan itu sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya dan risiko hukumnya juga berat kalau ketahuan. Jadi alhamdulillah sudah tidak produksi. Gitu, alhamdulillah. Rata-rata produk sampling makanan yang masih banyak mengandung bahan berbahaya itu seperti itu, kerupuk yang pinggirnya warna merah gitu. Itu alhamdulillah bukan produk Tulungagung. Kebetulan tapi ya beredarnya di Tulungagung. Tulungagung. Jadi itu karena ini lintas kita tidak bisa bersurat cinta karena alamat produsennya juga tidak jelas, produk ini nomornya tidak jelas. Biasanya kalau kita jelas, seperti pernah kita jumpai produk Sidoarjo atau Mojokerto, ya kita bersurat cinta kepada kabupaten kota masing-masing untuk dilakukan pembinaan. Karena ini tidak jelas, jadi kita lapornya ke Badan POM untuk melakukan pembinaan. Jadi supaya tidak produknya diproduksi dengan cara yang baik, tidak boleh mencampurkan dengan bahan berbahaya. Apalagi itu kan lintas kabupaten yang meracuni, artinya meracuni lintas kabupaten juga. Jadi yang utama memang rodamin dan borak yang masih kita jumlakan sidak-sidak maupun yang kita lakukan sampling selama 1 tahun kemarin itu. Berarti intinya ketika kita menemukan BTP ya istilahnya bahan tambahan pangan yang tidak sesuai, tidak sesuai untuk diberikan bahan tambahan produsen untuk ini ya, produksi pangannya. Kita kalau itu ternyata produsennya dari luar kabupaten dan itu tidak jelas, maka kita berkirim suratnya ke Balai POM. Tapi bagaimana dengan produsen yang mengedarkan di Kabupaten Tulungagung, Pak? Apa yang kita lakukan terhadap kita edukasi. mereka? Jadi setelah kita hasil labnya itu baik rapid maupun hasil UNER kita datangi. Jadi upaya-upaya kita Dinas Kesehatan juga komprehensif. Jadi tidak berhenti waktu sidak terus kita kita komprehensif. Ya, pernah kita seperti waktu itu kita jumpai keripik usus, Mbak. Keripik usus itu daerah Besule ya. Itu kita datang ke SD-nya. Terus Bapak kepala sekolahnya itu memanggil. Kebetulan itu yang jualan Bu Kantin ya, dijual. Apakah perilaku penambahan formalin ini dia lakukan? Ternyata tidak. Gitu. Dia pulaan dari pasar Besule. Artinya kita terus telusur itu ke pasar Besule. Ternyata pedagang pasar juga tidak melakukan perilaku penambahan formalin. Kita telusur sampai produsen bahannya. Enggak, itu pemotongnya. Itu ternyata sampai di daerah Pakel sana, daerah Pakel Nganturu sana. Kita telusur ke sana. Artinya kita melakukan penelusuran itu yang komprehensif, tidak hanya melindungi masyarakat Besule, tapi masyarakat Tulungagung keseluruhan. Karena penyembelihan yang di Pakel itu kan beredar di seluruh Kabupaten Tulungagung. Sampai segitu itu kita lakukan telusur yang memang komprehensif, artinya kita benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat Tulungagung.
Kemudian kalau misalnya bahan berbahaya itu digunakan dalam produksi pangan nih Bapak ya, kira-kira efeknya ke kita itu seperti apa Bapak? Ya, jadi efeknya terutama kalau bahan berbahaya itu memang kronis ya, karena munculnya itu kan 5, 10 bahkan 15 tahun ke depan, itu tergantung kondisi ketahanan tubuh, terus pola konsumsi dia, apakah banyak konsumsi buah dan sayur. Kalau banyak konsumsi buah dan sayur otomatis tadi radikal bebas tadi kan dinetralisir ya. Tapi kalau konsumsinya dia terus ya mempercepat nanti. Jadi itu mulai dari gangguan fungsi organ terutama dapur pertama kan hepar ya. Hepar, kemudian ginjal bahkan sampai CA. Ya Allah, segitu bahayanya sehingga kita memang harus memintarkan masyarakat kita yang sudah pintar supaya memang mereka harus bijak ketika memilih makanan gitu. Apalagi kalau yang beli itu anak-anak kecil, mereka taunya kan menarik ya Bapak ya, menarik rasanya enak tapi tidak tahu itu yang dimakan berbahaya atau tidaknya. Jadi kalau menjadi orang tua memang harus orang tua yang bijak juga untuk menyediakan makan untuk keluarganya. Baik. Oh iya Mbak Feni, ini saya juga kan sebetulnya identifikasi dari bahan berbahaya itu mudah kok. Jadi seperti borak, bagaimana sih produk makanan yang mengandung borak? Iya. Jadi kan mungkin rata-rata kalau di bakso kan biasanya kenyal gitu, terus digigit tidak ada bekas giginya, atau dilempar itu mendat, itu kan bisa. Atau kalau di kerupuk ya, biasanya kalau rasakan itu mesti ada rasa getirnya, gitu. Demikian juga kalau sirup ya ditambahkan berwarna merah, rodamin itu mesti mencolok kan, warnanya mencolok. Itu kalau di center itu sirupnya itu terpendar, nggak bisa tembus. Iya, bisa itu, bayangkan. Terus ada rasa kalau kita digunakan di sirup itu tidak ada rasa pahitnya. Gitu ya. Kalau formalin, nyetak gitu ya istilahnya kalau orang dulu. Iya, kalau formalin kan jelas biasanya kan bau khas amoniaknya itu. Gitu. Kalau di ikan atau di ikan teri itu kan lalat aja nggak mau. Nggak mau hinggap, nggak mau hinggap, itu khas itu. Tapi itu rata-rata juga Mbak, banyak disiasati. Jadi kemarin ceritanya Prof Bambang itu dari UNER bilang kalau bau khas amoniak ini tidak bakalan diterima oleh pedagang gitu. Jadi pertama itu di tangkinya itu memang dikasih formalin. Iya. Tempatnya ya, bukan itu. Bahannya. Ini bukan, tempatnya untuk nyimpan itu. Habis itu setelah supaya kan bau khas itu, bau khas amoniaknya. Itu dicuci, memang dicuci pakai sabun itu, deterjen itu. Iya. Baru setelah khas amoniaknya itu formalinnya hilang, baru dimasukkan di tempat-tempat pengiriman ya memang ada esnya, itu sudah hilang, tapi sudah masuk di situ formalinnya, sudah masuk di situ. Itu sampai segitu, jadi memang pedagang itu juga sudah tahu, jadi sebetulnya sudah tahu itu dampak risiko bahayanya, itu sudah tahu ya risikonya. Tapi untuk menghindari supaya dagangan saya itu biar awet ya sampai lebih dari 24 jam. Itu makanya dia siasati seperti itu. Itu kalau gitu kan sistemik itu sampai masuk. Itu yang lebih berbahaya. Tapi alhamdulillah ditelusur itu daerah Bronteng itu rata-rata ke daerah barat ya, Jakarta, itu tidak ke Tulungagung. Tidak Tulungagung Selatan. Sekarang kan gini Bapak, banyak dijual makanan online ya. Makanan online yang mereka siap saji juga. Lah itu biasanya kemasannya kan kemasan styrofoam gitu Pak. Lah apakah bagaimana dengan kemasan yang wadahnya ya yang dipakai itu dikatakan aman dan tidak amannya seperti apa nih? Memang suatu produk makanan jadi biar enak distribusi terus memperpanjang masa umur simpan itu memang harus dikemas sedemikian rupa. Jadi tapi pastikan itu banyak kemasan, ada kemasan yang memang direkomendasikan untuk pangan, tapi memang ada kemasan yang memang tidak direkomendasikan untuk pangan. Makanya di situ kan ada banyak jenis plastik ya, termasuk styrofoam itu. Untuk jenis styrofoam itu karena terbuat dari
bensen ya, itu unsur bensen itu, makanya tidak boleh produk makanan yang berlemak atau panas, itu tidak boleh. Jadi pastikan tidak menyimpan wadah-wadah styrofoam pada produk makanan yang berlemak atau itu. Untuk yang plastik ya, untuk plastik itu pastikan ada kode di situ. Dan plastik itu ada kode 1 sampai 7. Yang aman digunakan untuk pangan itu ada kode 2, kode 3, 4 sama 7. Tapi 7 itu yang tidak terbuat dari polikarbonat. 2, 4, 7 ya. Yang tidak boleh antara 1, 4 sama 7 itu tidak boleh untuk pangan. Tapi sekarang enggak, susah-susah nginget-nginget kok. Sekarang tiap untuk produk ada tanda apa food grade itu. Ada gelas sama karbu itu. Itu pastikan itu. Sampai sekarang untuk apa pemanasan di microwave itu juga banyak plastik yang memang aman digunakan. Jadi enggak usah sulit-sulit ingat-ingat kode, tapi pastikan di plastiknya itu adalah ada kode gelas sama garpu atau itu berarti artinya aman dipakai untuk tempat makanan atau minuman. Baik. Kalau kita perhatikan dari awal sampai saat ini tadi kan bahwa semua produk makanan itu dikawal oleh pemerintah, ya Pak Nggih. Nah, sekarang sebenarnya yang bertanggung jawab dalam keamanan pangan itu siapa Bapak? Ya, yang paling yang paling ya. Semua bertanggung jawab ya. Jadi terutama memang mulai pemerintah di sini membuat regulasi, kemudian melakukan pembinaan, sosialisasi dulu, pembinaan, kemudian termasuk monitoring dan pengawasan ya. Jadi belum sampai itu. Kemudian produsen juga harus menerapkan apa yang dilakukan pembinaan oleh pemerintah itu tadi harus diterapkan. Juga dengan konsumen, tadi kan pastikan tadi jadi konsumen yang cerdas tadi itu bisa memilih produk pangan yang aman. Tapi dari semua stakeholder tadi, yang paling bertanggung jawab atas mutu keamanan pangan adalah produsennya tadi. Paling bertanggung jawab itu ya. Karena yang misalnya kita menemukan suatu produk ya, kita produk TMS tidak memenuhi syarat karena ada jamurnya atau tengi, dan jangan sampai terjadi keracunan seperti itu ya. Itu begitu kita temukan kan, yang kena nanti pertama kan yang produsen. Makanya yang paling bertanggung jawab atas mutu keamanan pangan adalah orang yang memproduksi pangan tersebut. Siap Bapak. Ini kita mulai masuk, ada beberapa pertanyaan dari IG. Ngapunten, saya bacakan dulu. Pertanyaannya dari @rina_dwi1906. Bagaimana tips kita sebagai konsumen mengetahui bahwa izin PIRT yang tercantum di kemasan itu benar-benar asli Bapak? Jadi semakin cerdas berarti ini masyarakat kita. Jadi alhamdulillah sekarang kan semua izin kan by OSS. Jadi online single submission. Jadi yang sudah terdaftar di OSS itu bisa melihat. Jadi tidak seperti kalau di BPOM karena ada cek BPOM. Itu bisa melihat login ke OSS. Apakah izin PRT-nya itu legal atau tidak. Tapi memang ini yang baru ya, kan baru sistem. Tapi yang untuk yang lama kita belum terkoneksi dengan situ. Tapi pastikan kalau memang panjenengan ragu, bisa tanya ke Dinas Kesehatan Tulungagung. Untuk ada itu di situ kan ada kode 3504. Itu pastikan izin tadi diberikan oleh atau diterbitkan oleh Kabupaten Tulungagung. Panjenengan bisa konfirmasi ke Dinas Kesehatan Tulungagung apakah izin PRT-nya tadi itu benar atau abal-abal atau fiktif. Siap. Berarti intinya kita bisa membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan cara sobat sehat itu bisa melihat kode kabupaten ya Bapak ya. 3504 adalah kode kabupaten, berarti itu bisa langsung ditanyakan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Atau login tadi by OSS yang terbaru, apakah di situ memang masuk nanti di situ? Nanti memasukkan kode PRT-nya ke dalam aplikasi OSS online. Login aja di itu gitu. Jadi spprt.go.id, di situ bisa lihat. Misalnya Tulungagung sampai sekarang itu ada 23. Sudah mengeluarkan berapa PIRT ngoten. Kelompok jenis pangan apa saja itu bisa dilihat. Iya siap Bapak.
Pertanyaan berikutnya ada, apa sih sebenarnya keuntungan dari UMKM yang sudah mengurus izin PIRT, Bapak? Banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Jadi yang pertama jelas sudah terjamin mutu keamanannya. Kenapa terjamin? Karena itu tadi sudah dilakukan oleh audit, jadi oleh District Food Inspector, oleh Dinas Kesehatan Tulungagung. Jadi pastikan tadi 14 aspeknya itu tidak ada aspek serius maupun kritis. Jadi itu bentuk jaminan dari pemerintah gitu. Yang kedua, jadi otomatis dengan terbitnya PRT kan dia sudah menerapkan cara produksi pangan yang baik. Jadi sudah ada jaminan mutu keamanannya. Otomatis jangkauannya lebih luas gitu. Beda dengan orang yang belum punya izin legalitas. Dia mau titip ke Golden atau ke Bravo aja enggak bisa, enggak bakal diterima karena belum ada jaminan mutu keamanannya. Terus yang utama adalah aspek hukumnya sudah terpenuhi. Di situ memang di amanat Undang-Undang 18, jadi semua produk makanan minuman yang dijual dalam bentuk kemasan ini wajib ujungnya ada nomor registrasi dua, baik itu nomor MD maupun PIRT, ya, PIRT, MD, ML, dan otomatis nanti jangkauannya kalau sudah ada jaminan mutu keamanannya itu baik PIRT maupun MD tidak hanya nasional tapi juga sampai ekspor. Oh, itu salah satu keuntungan yang luar biasa, Bapak ya. Kalau melihat kita sering kan namanya ibu-ibu ya ke warung gitu. Memang terkadang ada beberapa kemasan yang dia ada izin PRT-nya tapi ada yang tidak ada, Bapak. Lah yang menjadi pertanyaan tuh sebenarnya produk makanan apa yang memang harus wajib ada PIRT-nya dan apa yang memang tidak perlu sampai keluar PIRT-nya. Jadi benar, Pak Beni. Jadi kita yang ada di kabupaten dalam menerbitkan izin PIRT itu dibatasi 15 kelompok jenis pangan. 15. Kalau dulu ya itu ada 16 di kelompok jenis pangan 16 itu adalah minuman segar yang minum langsung itu setelah terbitnya Perkab BPOM nomor 22 tahun 18, maka kelompok jenis yang 16 itu ditarik. Untuk minuman segar itu izinnya harus di BPOM. Semua izin yang diberikan oleh industri rumah tangga pangan dari Dinas Kesehatan itu adalah yang sudah dilakukan dehidrasi, yang mempunyai masa umur simpan lebih dari 7 hari. Untuk produk makanan yang masa simpannya kurang dari 7 hari itu tidak perlu izin PIRT. Kalau itu yang menerbitkan adalah catering, jasa buga, itu yang disertifikasi adalah sarananya. Bukan produknya tapi sarananya di sertifikat itu ya. Sertifikat layak sehat. Jadi jaminannya adalah jaminan sarana. Kan biasa rata-rata kalau orang pesen jajan-jajan itu kan yang dilihat dulu kan mesti tempat itu kan pengolahannya. Maksudnya oh ini dipercaya atau tidak. Bukan PRT-nya tapi oh ini bisa dipercaya ini. Oh ya ini. Terus ngapunten Bapak, kalau masa berlakunya PIRT itu ada batas masanya mboten? Ada masanya. Jadi sesuai dengan Perkab BPOM nomor 22 tahun 2018 bahwa izin PIRT itu berlaku selama 5 tahun. 5 tahun. Dan dapat diperpanjang lagi. 5 tahun diperpanjang. Ketika diperpanjang berarti kita prosesnya seperti awal baru atau bagaimana, Pak? Tidak harus ikut penyuluhan keamanan pangan. Itu tidak perlu. Jadi kita dengan pengajuan baru itu kita memang audit ulang ya, selain melakukan pembinaan apakah pemenuhan cara produksi pangan itu masih konsisten dia. Mari kita lihat itu. Jadi ada aspek-aspek serius maupun kritis, jadi tetap kita lakukan audit ulang gitu. Karena ini juga bentuk pengawasan juga memberikan jaminan lagi kepada masyarakat. Bahwa yang diproduksi sudah jadi diproduksi tetap sesuai aturan, tetap menerapkan cara produksi pangan yang baik. Produksi pangan yang baik. Pertanyaan berikutnya masih dari IG, Bapak. Apakah ada sanksi apabila produsen tidak mentaati peraturan tentang produksi pangan yang baik? Iya. Diulangi lagi, ada saya tekankan lagi. Iya. Panjenengan pernah itu Bapak polisi nangkap orang ngelonggong sapi? Itu salah satu contoh dari cara produksi yang tidak baik. Iya. Atau menggunakan sisa-sisa hotel.
Iya, seperti bahan-bahan sisa hotel itu sama. Jadi produsen itu harus menerapkan cara produksi pangan yang baik gitu. Bahkan kalau di situ berat, Mbak Feni, sanksinya di Undang-Undang 18 itu, kalau tidak menerapkan cara produksi yang baik itu 5 tahun atau denda 10 miliar rupiah. Berat gitu. Iya. Termasuk dia mengedarkan produk pangan, jadi tapi belum punya izin edar, itu juga berat, 2 tahun atau 4 miliar rupiah gitu. Atau label penandaan tidak sesuai ketentuan, kurang informasi kurang dari tetapkan sebagian pasar 91, itu juga berat, itu juga 2 tahun 4 miliar rupiah. Bahkan ini juntonya ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu lebih panjang lagi ya deretan hukumannya. Makanya waktu kita PKP itu ada materi terkait perundang-undangan pangan itu supaya industri rumah tangga pangan itu tahu aspek hukumnya, terus dampak risiko kesehatan juga harus sebenarnya tahu, bukan gitu. menakut-nakuti mereka ya Bapak, tapi kita melindungi mereka. Justru melindungi mereka. Jadi jangan sampai insya Allah ya jangan sampai ke ranah hukum. Makanya kita berikan edukasi, kemudian aturannya memang demikian. Siap. Ada lagi pertanyaan dari @aris_vindra nih. Adakah web untuk masyarakat yang bisa mengecek izin edar sebuah produk pangan, Bapak? Iya, jadi untuk yang FD sudah ada, cek BPOM itu ada. Jadi tidak hanya produk pangan, di situ juga obat tradisional, kosmetika, obat, itu juga bisa cek itu. Tapi untuk yang PRT baru dikembangkan di OSS tadi. Siap. Jadi saya ulangi lagi Sobat Sehat, kalau misalnya mau cek PRT bisa kita melalui aplikasi OSS, atau kalau kita tahu itu kodenya kode kabupaten bisa konfirmasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Kalau izinnya dia labelnya MD berarti langsung cek di Balai POM. Ada aplikasinya Bapak ya? Cek BPOM. Bisa diunduh di Play Store. Siap. Kemudian ini saya tidak paham, nanti berkaitan dengan anak saya suka makan mie instan setiap hari, Bapak. Apakah itu juga aman, mie instan nih? Ya. Namanya anak kecil, anak saya juga suka loh, Pak. Benar. Jadi mie instan. Jadi ini kita ambil contoh seperti Hong Kong ya. Hong Kong, kemudian kalau daerah sana itu kan dulu pernah ada berita bahwa Indomie Indonesia ditolak masuk ke Hong Kong. Setelah kita lihat di situ ada Nipagin. Jadi Nipagin itu pengawet di kecapnya di situ. Ya bumbunya itu bumbu kan sama natrium benzoat gitu. Kalau kita lihat di acceptable dari aturan bahan tambahan pangan, jadi kalau pola konsumsi di Indonesia itu dengan kandungan Nipagin itu kan acceptable daily intake-nya kan 0,7 atau 700 mili. Artinya masyarakat Indonesia yang aman untuk mengonsumsi mie instan itu paling banyak seminggu 3 kali gitu. Ya 3 kali, lebih dari itu artinya acceptable daily intake itu terlampaui. Makanya seperti Hong Kong maupun daerah Macau itu Taiwan itu kenapa sih kok mie instan Indonesia ditolak di sana? Karena itu tadi kandungan Nipaginnya itu 0,7. Padahal di sana kan orang Hong Kong, orang Macau itu tiap hari makanya kalau 0,7 sudah sehari itu aja sudah melebihi takarannya. Jadi semua kalau mau masuk ke Hong Kong itu pastikan Nipaginnya adalah zero. Gitu ya. Baik. Jadi yang aman memang untuk konsumsi mie instan untuk dikonsumsi itu paling banyak seminggu 3 kali. Gitu. Artinya batas takaran acceptable daily intake-nya itu tidak terlampaui. Gitu. Seminggu 3 kali ya Bapak. Biasanya 1 hari nanti pagi malam. Terus besoknya lebih banyak lagi. Berarti saya nanti mengingatkan anak saya minimal maksimal. Kalau itu sama kan tadi saya sampaikan bahwa meskipun BTP itu diperbolehkan kalau dikonsumsi melebihi ambang batas tadi dampak risiko bahayanya terhadap kesehatan sama tadi. Siap. Ini memang harus menjadi
fokusnya ibu-ibu ya, mak-mak ini. Apalagi kalau ditinggal bekerja, anak-anak cari yang Anu serba sendiri. instan nggih. Putra saya kelas 4 sudah pandai untuk memasak, Bapak. Bahaya ini nanti kalau terlepas dari pantauan. Nggih. Ini ada pertanyaan terkait olahan pangan jenis apa saja yang perlu didaftarkan izin edarnya. Seperti masa pandemi sekarang kan banyak beredar makanan matang basah yang dikemas dan banyak produk matang bekunya. Perlukah didaftarkan? Iya. Jadi untuk yang makan basah tadi kalau masa umur Kurang simpannya dari kurang dari 24 jam itu tidak produknya tapi sarananya yang disertifikasi. Sedangkan untuk yang risiko tinggi tadi kan seperti frozen food, bakso, nugget, sosis itu kan risiko tinggi. Dikatakan risiko tinggi ini memang berbahan daging ya. Daging, susu, telur itu kan sukanya bakteri. Makanya ada perlakuan khusus. Makanya harus ya proses produksinya juga menggunakan sterilisasi, kemudian cara distribusinya juga harus mengikuti rantai dingin, cara penyimpanan juga menggunakan suhu dingin, itu memang ada perlakuan khusus. Nah, untuk skala rumah tangga memang tidak mampu di situ, Mbak. Makanya perizinannya harus di MD. Oh, gitu. Balai POM berarti ya, khusus untuk makanan yang frozen ya. Oke. Terus ini Bapak, ini kan sudah mau ini Rajab, mau bulan Sa'ban, Ramadan, terus Idul Fitri. Pasti kita nanti akan banyak makanan yang akan beredar, apalagi untuk camilan-camilan yang akan disediakan meskipun kondisi pandemi kan kita ndak buka pintu tapi makanan kan tetap tersedia ya. Terus kalau misalnya kita mengemas ulang Bapak, mengemas ulang produk, beli banyak terus kita kemas ulang, apakah seperti itu juga butuh izin PIRT atau bagaimana? Jadi kalau kita kembali ke Undang-Undang Pangan, jadi yang namanya produksi adalah kegiatan atau proses diawali dengan persiapan, pengolahan, pembuatan, termasuk mengemas dan mengemas ulang. Kalau kita masuk definisi situ, artinya kalau dia melakukan repacking itu juga masuk kategori produksi, juga harus mendapat izin dari, kalau skalanya rumah tangga atau masuk kelompok jenis pangan yang diizinkan untuk rumah tangga juga bisa mengajukan PIRT. Gitu. Sedangkan untuk yang produk tadi seperti kalau mengemasnya produk-produk yang high risk tadi harus di Badan POM. Ngapunten Bapak, ini kan kondisi masih pandemi dan izin masyarakat masih antusias untuk mendaftarkan produk mereka. Kondisi pandemi yang kita dibatasi mobilitas dan kita bertemu banyak orang kerumunan, apakah ada tahapan tertentu yang memang ini dikeluarkan dari kementerian ataupun dari badan terkait sehingga dengan kondisi pandemi proses perizinan itu bisa dilakukan secara online kah? Maksudnya proses kan banyak tahapan yang harus dilalui. Apakah harus tetap seperti kondisi tidak pandemi? Jadi gini Mbak Feni, di OSS ini kebetulan untuk izin pangan industri rumah tangga kan masuk menengah rendah. Menengah rendah di situ izinnya langsung keluar. Otomatis langsung keluar. Jadi begitu NIB terbit login ke spprt.go.id itu dia hanya membuat pernyataan mandiri atau self declare. Jadi untuk izin PRT itu sehari itu juga langsung sudah terbit. Ini memang beban dinas kesehatan ya. Yang tujuannya persyaratannya itu tadi harus PKP, kemudian audit sarana dan rancangan label itu di persyaratan awal, ini di belakangan. Jadi cukup dia membuat pernyataan, intinya tadi dia akan ikut memenuhi tadi ikut PKP, audit sarana, kemudian pemenuhan label itu diberi waktu 3 bulan dan diperpanjang lagi 3 bulan. Jadi izin langsung hari itu sudah keluar. Hari itu keluar. Jadi sistem OSS itu kan tergantung risikonya. Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Untuk yang Untuk yang menengah rendah cukup pernyataan mandiri. Di situ otomatis izin PRT-nya langsung keluar. Gitu. Bahkan ini yang baru, ini aturan yang baru kan untuk izin-izin industri mikro obat tradisional, izin industri obat tradisional tadinya yang di provinsi maupun yang ada itu masuk menengah
menengah rendah juga, jadi cukup self declare, iya, cukup self declare. Jadi pemenuhannya, persyaratan teknisnya itu dia hanya membuat pernyataan. Siap-siap, itu enak sekali. Iya. Berarti teman intinya sobat sehat semuanya memang harus memahami semua sebuah aplikasi ya Bapak ya. Pemerintah sudah menyediakan fasilitas, kita memberikan quick apa istilahnya cepat, proses yang cepat, satu cuman di situ memang sarannya memang yang pemohon membuat surat pernyataan ketika para pemohon itu sudah mendaftar secara online ya melalui aplikasi OSS, itu apakah tetap berkirim berkas ke dinas kesehatan atau gimana? Itu cukup, kita di situ sudah, jadi nanti tugas kita akan melakukan verifikasi dari pernyataannya tadi. Itu kalau sudah di self declare itu ranahnya dinas kesehatan. Jadi di situ dinas kesehatan harus melakukan penyuluhan keamanan pangan, kemudian audit sarana, kemudian rancangan label yang diunggah itu sudah benar atau tidak. Kita makanya tetap datang ke sana dalam rangka audit sarana, kemudian verifikasi kebenaran label tadi. Tapi itu belakangan. Tapi izin sudah diberikan dulu. Intinya 3 bulan ke belakang semua harus memenuhi syarat. Masih ditambah lagi 3 bulan. 3 bulan berikut untuk perpanjangan misalnya itu belum selesai gitu atau gimana? Betul. Subhanallah. Semoga ini bermanfaat ya Bapak ya. Karena dengan adanya OSS mempermudah masyarakat, tetapi juga harus memang mencerdaskan konsumen. Konsumen ya. Iya. Ini jadi masalah kan masyarakat atau pemohon belum dengan aplikasi itu. Ini karena juga kan baru ya Bapak ya. Baru launchingnya tahun kemarin atau tahun ini? Kalau PP-nya PP terkait dengan perizinan beresiko per Februari kemarin. Tapi kan ini aplikasi terus dikembangkan dari kementerian maupun badan yang terkait dengan perizinan tersebut. Tapi untuk aplikasi SPPRT terkoneksi dengan OSS itu baru sekitar 1 bulanan, 1 bulan 2 bulan ini. Berarti yang lebih mensosialisasikan tentang OSS itu adalah DTP SPM. Ya seharusnya, tapi kan ranahnya itu yang utama di dinas kesehatan ya, otomatis kita juga tetap mensosialisasikan dan mengawal gitu Pak. Itu. Karena di situ masih ada 3 bulan lagi yang harus dipenuhi dan harus recheck ulang oleh dinas kesehatan ngapunten, ini ada lagi pertanyaan. Apakah tersedia hotline pengaduan apabila ditemukan produksi pangan tanpa surat izin PIRT, Bapak? Bisa. Kalau webnya ya memang belum ada. Tapi kalau memang kita jumpa itu dan dilaporkan pada dinas kesehatan, ya kita tetap pengedepanannya kita adalah melakukan pembinaan bahwa ini adalah belum, atau fiktif ya, biasanya fiktif dia menggunakan itu, bahwa ini juga beraspek hukum, makanya mohon segera dipenuhi. Tetap kalau UMKM itu intinya kita yaitu tadi pembinaan dan pembinaan. Jangan sampai lelah dengan pembinaan ya Bapak, betul, karena memang kalau lepas kontrol ya nanti kembalinya masyarakat masyarakat juga dan masyarakat kan terkait dengan angka mortalitas itu juga apalagi nanti keracunan massal dan lain sebagainya itu nanti dinas kesehatan pastilah akan juga harus ikut andil ngoten nggih Bapak nggih. Kemudian di masa pandemi ini juga sepertinya mulai bermunculan produk herbal ya Bapak ya. Banyak sekali. Itu apakah juga masuk dalam ranahnya PIRT atau bagaimana Bapak? Ya, asal yang pertama tidak masuk list per KBPOM yang produk sumber hayati tadi memang dilarang dalam pangan. Itu seperti yang itu sederhana, itu alang-alang itu tidak boleh masuk list dalam tidak boleh dalam produk pangan. Kemudian pegangan itu juga. Asalkan tidak masuk itu dan bentuk sediaannya tidak cair, bisa diterbitkan PIRT. Masuk di kelompok jenis KJBI-nya, kalau dimasuk SS masuk botanikal, itu masuk di juga PLC di situ. Asal dan lagi tidak boleh klaim khasiat. Kalau sudah masuk kategori herbal, tapi kalau dia mau menginginkan klaim khasiat, izinnya ada di Badan POM. Gitu. Siap.
Ada lagi pertanyaan, kejadian keracunan makanan yang terjadi kira-kira apakah memang sumbernya itu dari makanan atau apakah ya, bisa faktor. dari peralatan, dari orang penjamah bisa. Jadi ini memang mau saya sampaikan kenapa kok masih banyak terjadi keracunan ya, keracunan terutama di masa hajatan atau punya apa, mau tahlilan atau apa punya, biasa rata-rata gitu. Itu pertama bahan baku juga bisa juga. Proses pencucian dari bahan baku itu tidak masuk yang sempurna, artinya masih ditemukan di situ kemungkinan atau mikroba atau bakteri atau yang bisa berkembang itu. Yang kedua, proses pemasakan juga bisa. Proses pemasakan itu rata-rata kan kalau hajatan itu makan jumlah banyak gitu. Itu dia proses masaknya tidak sampai titik kritis ya, sempurna. Artinya kalau kita lihat dan waktunya mepet tidak sampai bluduk gitu. Nah, di tengahnya itu kan masih bakteri di situ masih belum mati di situ. Jadi dengan penyimpanan dengan jangka waktu 4 jam aja itu sudah kan 20 menit kan berkembang itu bakteri pembelahan itu. Kalau lebih dari 4 jam itu sudah cukup untuk dapat menyebabkan keracunan di situ. Ya, jadi pertama bahan baku, jadi proses pencucian atau itu kurang benar ya, tidak benar. Kemudian proses pemasakan yang tidak pada sampai ke titik kritis tadi sempurna tadi. Atau itu wadahnya. Bisa juga kan wadah biasa dalam jumlah besar kan biasa hajatan dari sana pindah ke sini pindah sini. Itu selesai hajatan sana tidak dicuci dengan sempurna tadi dengan desinfektan atau yang digunakan atau nyucinya asal-asalan. Di situ terus sudah ada benih bakteri atau mikroba di situ. Diwadahilah makanan tadi. Nah, otomatis dan makanannya tadi tercemar juga. Itu terus bisa juga wadah atau penempatan yang tidak benar. Karena itu wajan besar itu biasanya kan taruh luar. Di situ ada burung lewat, ada kucing lewat, ada lewat atau ayam lewat di situ tidak disadar. Terus malam begitu habis maghrib langsung dicedok ya otomatis ya. Dan itu sudah nyebar di situ. Jadi pastikan rantainya tadi semua prosesnya itu dilakukan terjamin izin sanitasinya. Jadi banyak faktor di situ, tidak hanya bahan bakunya tapi juga proses memasakannya, wadahnya atau penempatan tadi sebelum disajikan. Siap Bapak. Tidak terasa Bapak, kita sudah hampir 60 menit berbincang-bincang. Sudah hampir 60 menit. Jadi Sobat Sehat, mungkin sebelum nanti ada closing dari Pak Mas Duki terkait tema kita hari ini tentang keamanan pangan, sebelumnya akan saya bacakan terkait kesimpulan kita hari ini. Yang pertama bahwa untuk Sobat Sehat yang ingin mengajukan izin PIRT maka bisa melalui aplikasi OSS. Yaitu yang pertama. Yang kedua, produk pangan yang memang memerlukan izin PIRT itu adalah produk makanan pangan yang memang masa simpannya lebih dari 7 hari. Terakhir, untuk menjaga keamanan pangan maka lakukan cek klik. Betul. Cek K itu pastikan kemasan dalam kondisi baik. L, baca seluruh informasi pada labelnya. I, pastikan ada izin edar baik itu PIRT atau Balai POM. Yang terakhir K, pastikan tidak melewati kadaluarsa. Masyarakat semakin cerdas, tentunya masyarakat semakin sehat. Mungkin terakhir dari Pak Mas Duki memberikan closingnya. Itu tadi sebetulnya sama closing statementnya. Jadi pastikan masyarakat itu menjadi konsumen yang cerdas dengan itu tadi, dengan ceklik satu tindakan untuk masa depan. Siap. Terima kasih Bapak. Ya Allah, hari ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, meskipun saya satu kantor dengan Bapak, hari ini tambah banyak ilmu yang saya dapatkan Bapak. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Mas Duki SEMKes yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya berbagi ilmu dan sharing tentang keamanan pangan di tengah padatnya kegiatan panjenengan di seksi kefarmasian. Semoga apa yang sudah kita dapatkan, kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.